Pemirsa, yang pertama kita ada informasi mengenai warga Kabupaten Batanghari Jambi membludak memenuhi kolam berukuran besar untuk menangkap ikan secara tradisional. Tradisi bekarang ikan di sawah digelar setiap tahun. Tradisi ini dilakukan dalam rangka menjaga kearifan lokal dan sudah turun-temurun dilakukan warga. Tradisi bekarang atau menangkap ikan dengan peralatan tradisional sudah dilakukan sejak turun-temurun oleh warga setempat. Kegiatan yang digelar setiap tahun ini tidak hanya dilakukan pada orang dewasa, bahkan anak-anak juga turut serta mencari ikan. Bekarang ikan lebih dikenal dengan lubuk jawi. Untuk menangkap ikan, peserta diberi waktu 10 menit untuk masuk ke kolam. Beragam jenis ikan buruan pun akhirnya berhasil ditangkap. Mulai dari ikan patin, gabus, sepat, nila, hingga ikan senggaran. Tradisi bekarang yang sudah berlangsung sejak tahun 70-an ini hingga kini masih terus dijaga dan terus diminati oleh warga di wilayah Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini tidak hanya menjadi tradisi warga Batanghari, namun juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga setempat dan desa tetangga. Tradisi ini di sana disebut bekarang basamo, pemirsa. Jadi keseruannya juga tercipta saat warga yang mencoba menangkap ikan dengan peralatan tradisional akhirnya juga harus bersama-sama masuk tubuhnya ke dalam sungai begitu ya. Itu kemeriahan yang terjadi saat bekarang basamo di Batanghari ini. Berikutnya pemirsa, kita ke informasi. Diduga tersesat saat mengikuti rute dari Google Maps, seorang pengendara motor di Kota Bekasi nyelonong masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Pengendara motor tersebut masuk melalui pintu Bekasi Barat dan keluar di Bekasi Timur. Dari rekaman video amatir milik warga, seorang pengendara motor terekam melintas di dalam tol Jakarta Cikampek kilometer 14. Pengendara motor terus melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol mengikuti jalur bahu jalan. Saat ditanya oleh petugas, ia mengaku tersesat saat berangkat di hari pertama berangkat kerja. Ia mengikuti Google Maps di ponselnya dengan mode mobil hingga di Google Maps mengarahkan ke jalan tol. Petugas Jasa Marga Tol Bekasi Timur yang mendapat laporan menghentikan dan diarahkan keluar ke gerbang Bekasi Timur. Akibat kelalaian berkendara, polisi memberikan sanksi tilang kepada pemotor tersebut. Gara-gara Maps ya, sebenarnya Maps-nya nggak salah, cuma mungkin kurang teliti ya. Masnya mungkin nervous di hari pertama berangkat kerja, tapi semoga menjadi pembelajaran dan juga hati-hati di jalan. Berikutnya pemirsa, kita ada informasi seorang bidan desa di Sumatera Barat nekat lintasi sungai air deras untuk membawa peralatan medis dan obat-obatan. Sang bidan berani menghadang bahaya demi pelayanan kesehatan bagi warga di kawasan terpencil. Dona, seorang bidan desa yang bertugas di Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Demi memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Jorong Sinoangan yang tinggal di daerah terpencil, Dona rela mempertaruhkan nyawanya dengan menyeberangi Sungai Batang Pasaman dengan peralatan medis di punggungnya. Akses menuju daerah tersebut sangat sulit, tidak ada jembatan terutama saat musim hujan ketika arus sungai deras dan jalan menjadi licin. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Dona untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan dasar. Tentunya kita hargai seluruh jerih payah bidan Dona, tapi ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Segera mendapat perhatian pemerintah setempat ya, karena ini membahayakan tidak hanya keselamatan dari bidan, tapi juga banyak warga di sini ya. Perlu didirikan infrastruktur yang memadai untuk pelayanan kesehatan warga yang terpelosok seperti ini. Berikutnya pemirsa, kita ada informasi seekor panda raksasa bernama Bauli merayakan ulang tahunnya yang keempat dengan cara yang tidak biasa di Washington. Ini menjadi perayaan ulang tahun pertamanya sejak tiba di Amerika Serikat tahun lalu. Kebun Binatang Nasional Smithsonian menyuguhkan kue es buah spesial untuk Bauli, panda jantan berusia 4 tahun yang kini menjadi pusat perhatian pengunjung. Perayaan ini menjadi momen spesial karena merupakan ulang tahun pertama Bauli di Washington sejak kedatangannya pada Oktober lalu bersama panda betina King Bao.
Tidak hanya secara langsung, publik juga bisa menyaksikan Bauli menikmati kue esnya lewat kamera panda raksasa dan situs resmi kebun binatang. Sementara itu, rekan satu kandangnya King Bao akan menyusul merayakan ulang tahun keempatnya pada 12 September mendatang. Program panda raksasa ini merupakan hasil kerjasama antara Kebun Binatang Nasional dengan Asosiasi Konservasi Satwa Liar Tiongkok. Ya, memang di kebun binatang manapun di seluruh dunia, panda selalu menarik perhatian para pengunjungnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.